Bab ke-8, Kesehatan Reproduksi. Pentingnya mengetahui kondisi kesehatan reproduksi diri sendiri. 1. Dapat mengetahui indikator kesehatan ibu secara umum. 2. Mengetahui masa subur, siklus menstruasi, teratur tidak teratur. Siklus normal terjadi 21-35 hari. 3. Pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan untuk menurunkan angka terjadi kelainan genetik generasi selanjutnya. 4. Cek Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes simplex. 5. Imunisasi tetanus toksik TT penting dilakukan karena pertama kali berhubungan intim umumnya alat kelamin, wanita mengalami luka akibat selaput darah Rubella. Luka ini akan menjadi jalan masuk bakteri tetanus. 6. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. 7. KB dalam rangka mengatur jarak dan menunda kehamilan. Kelahiran anak pertama dan kedua mempunyai jarak minimal 3 tahun. Apa bedanya organ reproduksi perempuan dan laki-laki? Organ reproduksi perempuan dan fungsinya. 1. Ovarium indung telur yaitu organ yang terletak di kiri dan kanan rahim. Di ujung saluran telur ada fimbre umbai-umbai dan terletak di rongga pinggun, yang fungsinya menghasilkan sel telur ovum. 2. Fimbre umbai-umbai berfungsi untuk menangkap ovum yang dikeluarkan indung telur. 3. Saluran telur tuba falopi yaitu saluran di kiri dan kanan rahim yang berfungsi menghantar ovum dari indung telur menuju rahim proses ovulasi dan tempat pembuahan konsepsi atau bertemunya sel telur dan sperma. 4. Uterus rahim yaitu tempat pertumbuhan janin. Dinding rahim yang menebar dan berisi pembuluh darah akan keluar sebagai menstruasi. 5. Serviks leher rahim yaitu bagian bawah rahim bagian luar. Saat persalinan, leher rahim membuka sehingga bayi dapat keluar. 6. Vagina liang senggama yaitu awal dari vagina merupakan rongga penghubung rahim dengan bagian luar tubuh. Lubang vagina ini ditutupi oleh selaput darah. Sedangkan vagina lubang senggama berfungsi untuk bersenggama, tempat keluarnya menstruasi dan jalan lahir bayi. 7. Klitoris kelentit yaitu benjolan daging kecil yang paling peka rangsangan. 8. Labia mayora bibir vagina bagian luar. Fungsinya adalah memberikan perlindungan kepada klitoris, lubang kencing, dan lubang vagina. 9. Labia minora bibir vagina bagian dalam, terletak di belakang labia mayora. Labia minora memiliki banyak pembuluh darah dan syaraf. 10. Lubang kencing adalah saluran tempat keluarnya air seni dari kandung kemih. 11. Anus dubur adalah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Fungsinya adalah membuang feses melalui proses buang air besar. 12. Himen selaput darah yaitu selaput tipis di muka liang vagina. 13. Payudara. Payudara terkait dengan proses menyusui, sedangkan pada remaja, payudara mulai membesar. Hal yang perlu diketahui adalah cara merawat payudara, seperti kebersihan dan penggunaan pakaian BH kutang bra maupun pakaian luar. Organ reproduksi laki-laki dan fungsinya. 1. Penis berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dan air seni. 2. Glans adalah bagian depan atau kepala penis. Glans banyak mengandung pembuluh darah dan sarafa. 3. Saluran kencing uretra yaitu saluran untuk mengeluarkan air seni dan air mani. 4. Saluran sperma vas deferens yaitu saluran yang menyalurkan sperma dari testis epididymis menuju ke uretra saluran kencing pars prostatica. 5. Testis buah zakar berjumlah 2 buah untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan testosteron. Testis berada dalam skrotum, di luar rongga panggul, karena pembentukan sperma membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu badan 36,7 kolom. 6. Prostat, vesikula seminalis, dan beberapa kelenjar lainnya. Kelenjar-kelenjar yang menghasilkan cairan mani semen yang berguna untuk membentuk makanan,
pada sperma ikut mempengaruhi kesuburan sperma. 7. Urat terkandung kemih adalah tempat penampungan sementara hasil ekskresi pengeluara dari ginjal air seni. Imunisasi yang harus dilakukan. Mengapa imunisasi itu penting bagi calon pengantin? Pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanos dan hepatitis B dilakukan dengan pemberian imunisasi TT dan hepatitis B. Untuk informasi lebih lengkap dapat datang ke fasilitas kesehatan. Kehamilan. Kehamilan adalah kondisi di mana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam rahim. Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir sampai melahirkan. Kehamilan ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Namun ada kalanya berbagai faktor yang dapat membuat kehamilan menjadi tertunda atau bahkan tidak diinginkan. Tanda-tanda kehamilan. Di antara tanda-tanda kehamilan adalah tes kehamilan positif plus. Tidak mendapat menstruasi per haid sebagaimana biasanya tidak menstruasi pada siklus haid bulan berikutnya. Timbul rasa mual, muntah-muntah dan pusing terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil. Pemeriksaan kehamilan sedini mungkin yaitu segera setelah terlambat haid kurang lebih 2 minggu dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Menjaga kehamilan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ibu hamil adalah jangan kelelahan dan mengangkat benda berat. Berpakaian longgar yang menyerap keringat. Olahraga ringan seperti senam hamil dilakukan dengan hati-hati. Hindari orang yang merokok. Pemakaian obat harus sesuai dengan petunjuk dokter. Makan bergizi seimbang, termasuk sayur dan buah. Gizi makanan ibu hamil. Makanan ibu hamil harus diperhatikan, karena selain untuk kebutuhan ibu juga dibutuhkan untuk perkembangan janin. Kekurangan gizi akan mengakibatkan ibu hamil cepat lelah dan pusing, muka pucat, mudah terserang penyakit, kekurangan ISI atau ISA tidak keluar pada saat menyusui. Kehamilan dan persalinan berisiko. Kehamilan dan persalinan berisiko tinggi biasanya terjadi karena faktor MPAT terlalu dan TEGE terlambat. 4 terlalu yaitu 1. Terlalu muda untuk hamil kurang dari 21 tahun. 2. Terlalu tua untuk hamil lebih dari 35 tahun. 3. Terlalu sering hamil anak lebih dari 2. 4. Terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya kurang dari 3 tahun. 3. Terlambat yaitu 1. Terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan. 2. Terlambat tiba di fasilitas kesehatan. 3. Terlambat mendapat pertolongan medis yang akurat. Air susu ibu ASI. Manfaat pemberian ASI. Mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi, baik dalam jumlah maupun mutu yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi dan anak termasuk dalam membentuk kekebalan pada tubuh bayi. AS eksklusif selain merupakan sumber makanan terbaik, juga dapat mencegah kehamilan. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASE eksklusif, Bab 3 Pasal 6. Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASE eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya. Infeksi menular seksual MS dan HIV/AIDS adalah penyakit yang salah satu penularannya melalui hubungan seksual. Jika kita melakukan hubungan seks berisiko, maka kita dapat terkena penyakit kelamin atau infeksi menular seksual ini. Penyakit ini banyak menyerang remaja dalam usia reproduktif di berbagai tingkatan golongan masyarakat. Perlu diketahui gejala infeksi menular seksual. Keluar cairan dari vagina, penis atau anus yang berubah warna dan berbau, rasa panas saat berkemih, demam, dan gatal berlebihan. Jenis EMS yang sering dijumpai. Raja singa gonorrhea GE, kandidiasis keputihan berlebihan, akibat jamur, kondiloma acuminata jengger ayam, dan herpes genitalis.
Sifilis pada bayi yang dilahirkan dari perempuan penderita sifilis seringkali cacat atau lahir dalam keadaan sudah mati. Jika ditemukan gejala-gejala seperti di atas, segera datang ke fasilitas kesehatan. Human Immunodeficiency Virus HIV adalah yang paling berbahaya karena selain tidak dapat disembuhkan, HIV merusak kekebalan tubuh manusia untuk melawan penyakit apapun. Akibatnya, orang yang terkena HIV dapat menjadi sakit-sakitan dan banyak yang meninggal karenanya. Ingat, HIV akan lebih mudah menulari kita jika kita terkena AIDS. AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dan infeksi HIV. Penularan HIV. Infeksi HIV ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia. Beberapa cara yang berisiko menularkan HIV di antaranya: hubungan seks. Pada saat berhubungan seks tanpa kondom, HIV dapat menular dari darah orang yang terinfeksi, air mani, atau cairan vagina langsung ke aliran darah orang lain, atau dalam vagina, penis, atau dubur. HIV dapat menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV atau bergantian alat suntik para pengguna narkoba. Cegah penularan AIDS dan HIV. Jangan berhubungan seksual sebelum menikah. Saling setia. Kondom dapat mencegah masuknya cairan kelamin yang terinfeksi virus B. Gunakan jarum suntik sekali pakai. Penggunaan alat-alat yang steril. Mengapa perlu memahami kanker leher rahim dan kanker payudara? Informasi tentang deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara. Kanker leher rahim. Penyebabnya, human papillomavirus HPV. Kanker leher rahim yang sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif cepat. Faktor risiko kanker leher rahim. Ada beberapa sebab yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker leher rahim. Antara lain adalah 1. Hubungan seksual pada usia muda atau pernikahan pada usia muda. 2. Terjadi pasangan seksual dan rokok memiliki risiko lebih besar dengan kanker leher rahim. Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan dengan Pap smear, tes FVE inspeksi visual dengan asam cuka 3-5%. Deteksi dini kanker leher rahim dianjurkan untuk perempuan yang telah melakukan hubungan seksual. Deteksi dini kanker leher rahim dapat dilakukan di fasilitas kesehatan. Melakukan sadari. Pemeriksaan payudara yang dilakukan sendiri. Kanker payudara ialah kanker yang berasal dari kelenjar saluran dan jaringan penunjang payudara, tidak termasuk kulit payudara. Merupakan kanker terbesar kedua yang berisiko diderita oleh perempuan setelah kanker leher rahim. Sampai saat ini, penyebab pasti kanker payudara belum dapat diketahui. Sadari dianjurkan dilakukan sebulan sekali setelah selesai haid. Etika berhubungan suami istri. Merayu istri dan bercanda dengannya di saat santai berdua. Nabi Muhammad SAW selalu bercanda, tertawa, dan merayu istri-istrinya. Meletakkan tangan di kepala istri dan mendoakannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang kamu menikahi seorang wanita, maka hendaklah ia memegang ubun-ubunnya dan bacalah bismillah, lalu mohon berkahlah kepada Allah, dan hendaknya ia membaca, Allahumma inni as'aluka min khairihan wa khairu ma jabaltaha alai, wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alai. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan sifat yang ada padanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan sifat yang ada padanya. Abu Daud dan dihasankan oleh Al-Albani. Disunahkan bagi kedua mempelai melakukan syalat 2 rakaat bersama, karena hal tersebut dinukil dari kaum salaf. Membaca bismillah sebelum melakukan jima. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau sekiranya seorang di antara kamu hendak bersenggama dengan istrinya dan hendaklah membaca Bismillah,
Allahumma janibna syaiton, wa janibi syaitona ma rozaktana. Jika sang suami ingin bersenggama lagi, maka dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang kamu telah bersetubuh dengan istrinya, lalu ingin mengulanginya kembali maka hendaklah ia berwudu. Muslim. Disunatkan bagi kedua suami istri berwudu sebelum tidur sesudah melakukan jima. Karena hadits Aisyah menuturkan, adalah Nabi Muhammad SAW apabila beliau hendak makan atau tidur, sedangkan ia junub, maka beliau mencuci kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk salat, muttafaq alaih. Tata cara mandi junub. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tangan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Bukhari no. 265 dan Muslim no. 317. Dari 2 hadits di atas kita dapat merinci tata cara mandi yang disunnahkan sebagai berikut. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Kedua, membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Ketiga, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. Keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak salat. Kelima, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Keenam, memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Ketujuh, menyela-nyela rambut. Lalu beliau membasuh badan lainnya. Jika salah seorang dari kami mengalami junub, maka ia mengambil air dengan kedua tangannya dan disiramkan ke atas kepala, lalu mengambil air dengan tangannya dan disiramkan ke bagian tubuh sebelah kanan. Lalu kembali mengambil air dengan tangannya yang lain dan menyiramkan ke bagian tubuh sebelah kiri. Bukhari no. 277. Kedelapan, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan, setelah itu yang kiri. Bagaimanakah tata cara mandi junub pada wanita? Tata cara mandi junub pada wanita sama dengan tata cara mandi yang diterangkan di atas. Bagi wanita yang dikepang rambut kepalanya, menurut hadits cukuplah mengguyur air pada kepala 3 kali, kemudian guyurlah.